Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Dan apa yang terjadi? Mari kita pelajari bersama-sama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, ini yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Ternyata perjuangan bangsa Indonesia itu belum selesai anak-anak. Jadi bangsa Belanda bersama pasukan Inggris datang kembali ke Indonesia untuk menjajah lagi negara Indonesia. Nah, tapi di sini rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita pelajari anak-anak. Nah, yang pertama ada pertempuran Surabaya. Pertempuran ini berlangsung di kota Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Nah, itu tadi pertempuran Surabaya yang terjadi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 anak-anak. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, Inggris ini mengancam anak-anak. Namun, ultimatum itu ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, maka 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena di pertempuran itu banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang meninggal atau gugur di medan perang. Nah, itu tadi perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan teks tadi, kalian bisa membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Nah, jadi di sini kalian bisa membuat berupa pertanyaan atau membuat
kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Nah, kita akan mempelajari di sini tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, apa itu SPOK? S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K adalah keterangan. Baik itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, jadi kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi sebelum kalian membuat kalimat efektif, kalian harus tahu dulu bahwa kalimat efektif terdiri dari SPOK. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat efektif itu seperti apa? Yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat, yaitu subjek dan predikat. Lalu yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Dan yang keempat, hemat dalam menggunakan kata-kata. Misalnya tadi ya, Brigadir Jenderal Malabi memimpin bangsa atau memimpin pasukan Inggris untuk menyerang Indonesia. Nah, itu sudah mengandung unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, jadi Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, waktu itu rakyat Indonesia ini berperang di daerah masing-masing. Dan mereka itu bersatu melawan penjajah. Nah, jadi di sini untuk melawan penjajah itu diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain pertempuran Surabaya, masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api. Selanjutnya ada agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Jadi nanti di subtema ini kalian akan belajar mengenai perjuangan setelah kemerdekaan. Kalian bisa mencari tahu tentang pertempuran-pertempuran ini dari pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Tentunya kita akan mempelajari ini di pembelajaran selanjutnya. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi anak-anak, karena kondisi Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, kaya akan hutan. Nah, zaman dulu itu rakyat Indonesia ada yang berperang dengan cara gerilya. Gerilya itu apa sih? Jadi gerilya itu mereka sembunyi-sembunyi di hutan, lalu mereka tiba-tiba menyerang. Nah, senjata yang digunakan oleh rakyat Indonesia itu zaman dulu itu adalah bambu runcing. Coba kalian bayangkan, Indonesia senjatanya bambu runcing, sedangkan
penjajah itu senjatanya pistol, senjata api, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak mematahkan semangat bangsa Indonesia, anak-anak. Sampai pada akhirnya bangsa Indonesia bisa memenangkan dan memerdekakan bangsa Indonesia. Selain itu, persatuan dan kesatuan di sini merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Indonesia. Nah, jadi anak-anak, kalian kan sudah mengetahui sejarah Indonesia. Maka dari itu, kalian harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, supaya kita bisa tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di sini kita bisa lihat ada gambar ayam, ikan, bebek, dan cicak. Nah, dari keempat hewan ini, mereka memiliki cara masing-masing atau memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, cara menyesuaikan diri dengan lingkungan ini bisa kita sebut dengan adaptasi. Nah, di sini hewan pertama yang akan kita pelajari yaitu ayam. Nah, mari kita simak baik-baik penjelasan mengenai ciri-ciri ayam. Ayam termasuk hewan pemakan segala atau hewan omnivora. Ayam juga termasuk unggas. Mereka memiliki bulu yang beragam. Ayam ini adalah hewan yang bertelur atau ovipar. Mereka memiliki sepasang kaki yang ramping dan ditumbuhi sisik. Mereka memiliki jengger berwarna merah di atas dan di bawah kepalanya, memiliki cakar untuk mengais, dan sebagai alat untuk perlindungan diri dari musuh. Selanjutnya, ayam juga memiliki sepasang mata di samping kepalanya. Mereka memiliki paruh yang runcing, dan mereka memiliki sayap, tetapi tidak bisa digunakan untuk terbang. Dan untuk habitat ayam ini sendiri, biasanya ayam itu diternakan oleh masyarakat, tetapi juga ada ayam yang habitatnya di hutan, yaitu khusus untuk ayam-ayam hutan. Nah, hewan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu adalah ikan. Ciri-ciri ikan adalah sebagai berikut. Tubuh ikan terdiri atas kepala, badan, dan ekor, tertutup oleh kulit yang bersisik dan berlendir. Alat gerak berupa sirip untuk berenang. Mereka bernapas menggunakan insang. Mereka merupakan hewan berdarah dingin. Biasanya ikan ini adalah habitatnya hidup di perairan ataupun di lumpur. Oke, selanjutnya hewan ketiga yang akan kita bahas adalah bebek. Ciri-ciri hewan bebek adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka memiliki paruh berbentuk sudu. Yang kedua, lehernya panjang dan kakinya berselaput untuk memudahkan mereka berenang. Selanjutnya, bulu-bulu mereka itu berlapis lilin. Dan yang terakhir, mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya, habitat bebek ini hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa-rawa. Selanjutnya, hewan yang akan kita bahas adalah cicak. Ciri-ciri cicak adalah sebagai berikut. Cicak merupakan hewan melata. Mereka memiliki kulit yang bersisik, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Cicak memiliki ekor yang panjang dan dapat putus. Cicak termasuk hewan berdarah dingin, berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ciri-ciri habitat cicak yaitu cicak dapat hidup di kondisi cuaca dingin maupun panas. Biasanya, cicak lebih banyak hidup di sekitar manusia.
Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah mengenal ciri-ciri dan habitat hewan yang ada. Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, sedangkan cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, di sini Bapak memiliki bacaan tentang bebek. Coba kalian simak baik-baik cerita tentang bebek berikut ini. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak, sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya, sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lain, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan bebek untuk berenang. Nah, itu tadi bacaan tentang ciri khusus hewan bebek. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Untuk anak-anakku semuanya belajar dari rumah masing-masing. Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran dari Bapak. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.